Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munjarman Zikri dengan NIM 2301018. Di sini saya akan melaksanakan tugas remedial UAS Teknik Pemboran 1. Lanjut saja. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan saya bahas satu persatu nanti. Lanjut ke soal pertama. Distring memberikan suatu hubungan antara rig dan pahat. Sebutkan 4 fungsi utama dari distring. Nah, di sini memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai penghubung antara unit pemboran dan permukaan, pemboran di permukaan, dan unit pemboran di bawah tanah. Nah, di mana eh, unit pemboran di permukaan ini dan unit pemboran di bawah tanah ini saling berhubungan karena saling berkaitan. Lalu yang kedua itu meneruskan tenaga putar atau torsi dari unit permukaan ke mata bor. Nah, eh, torsi itu dari rotary table ini. Nah, rotary table ini memberikan transmisi putar kepada bit yang di bawah ini. Di mana bit ini tidak akan berputar jika tidak ada rotary table. Lalu yang ketiga sebagai jalur sirkulasi lumpur. Lumpur ini nanti akan masuk melalui drill string ini sebagai media pengangkat cutting atau rekahan bor. Di mana drill string mud atau lumpur ini akan melalui yang namanya mud mixer, lalu ke standpipe, lalu dia ke rotary hose ini, dan nanti dia masuk ke drill string, dan dia nanti keluar melalui nozzle yang ada di bit. Dia keluar untuk mengangkat cutting, dan cutting tersebut akan keluar melalui matra terminal ini. Lalu fungsi yang terakhir adalah alat untuk mengontrol bit atau menaik turunkan bit. Nah, di mana nanti bit itu tidak akan dipakai selamanya dalam pemboran. Sewaktu-waktu diganti karena menyesuaikan formasi. Jika formasinya itu kan formasi itu ada yang lunak, ada yang keras. Nah, itu ada spesifikasinya, ada spesifikasi bit masing-masing. Lanjut ke soal kedua, yaitu jelaskan fungsi utama dari BHA pada proses drilling. Yang pertama ada drilling jar. Nah, drilling jar ini adalah alat yang digunakan untuk memberikan pukulan atau getaran pada rangkaian drill string untuk membantu mengatasi masalah seperti pipa terjepit ataupun pipa bocor. Lanjut, yang kedua ada HWDP. Nah, HWDP ini sama seperti DP bentukannya, cuman HWDP ini dia memiliki ketebalan yang lebih tebal dan juga berfungsi untuk menambahkan berat pada rangkaian bor atau di string dan memberikan stabilitas selama proses pengeboran. Lalu yang ketiga ada mat motor. Mat motor ini adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan mata bor dengan menggunakan lumpur bor sebagai sumber tenaga. Mat motor membantu meningkatkan efisiensi pengeboran dan memungkinkan pengeboran yang lebih presisi. Lanjut, eh, nomor 4 yaitu stabilizer. Stabilizer sendiri adalah alat yang digunakan untuk menjaga kestabilan dalam pengeboran. Nah, stabilizer ini membantu mengurangi deviasi lubang bor dan memastikan bahwa lubang bor tetap lurus atau sesuai dengan jalur yang direncanakan. Nah, lanjut ada yang kelima, roller reamer. Nah, roller reamer ini alat yang digunakan untuk memperbesar diameter lubang bor atau memperbaiki bentuk lubang bor. Roller reamer dilengkapi dengan roller yang berputar untuk mengikis dinding lubang bor. Lalu yang terakhir itu ada shock shock. Shock shock ini alat yang digunakan sebagai penyerap getaran. Shock membantu melindungi peralatan bor dari kerusakan akibat getaran yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi pengeboran. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu jelaskan jenis-jenis mata bor berdasarkan peruntukannya. Di mana yang pertama adalah tricone bit atau roller crown bit. Ini bit yang digunakan pada formasi yang lebih keras.
Jadi triconbit ini juga dikenal sebagai roller conbit. Ini jenis mata bor yang digunakan dalam operasi pengeboran minyak dan gas untuk berfungsi ke formasi yang lebih keras. Juga triconbit ini memiliki beberapa kelebihan seperti dapat digunakan dalam berbagai jenis batuan, dapat menahan tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu yang kedua ada polyethylene diamond compact atau PDC. Nah, bit jenis ini itu dia lebih ke formasi yang lebih lunak. Jadi dia tidak bisa ke formasi yang lebih keras, cuman tidak keras-keras amat. Jadi lebih ke lunak dikit. Terus juga ada beberapa keterbatasannya seperti dapat mengalami kausan pada gigi-gigi yang tajam, dapat mengalami kerusakan jika digunakan dalam kondisi yang tidak sesuai. Terus lanjut ke soal keempat. Di sini ada soal perhitungan yaitu apabila DP dicabut dengan sistem kering atau pull dry dan diketahui DP cup-nya itu 0,01419 barrel per feet, terus DP dispelnya 0,00633 barrel per feet, cap ANN-nya sama dengan 0,0050 barrel per feet, maka yang ditanyakan adalah volume lumpur yang harus diisikan ke dalam lubang bor untuk mencabut setiap 5 stand adalah berapa. Nah, di sini saya jawab diketahui tadi data yang saya ambil dari soal DP cup-nya itu 0,01419 BBL per feet, lalu DP DSPL-nya itu sama dengan 0,00633 barrel per feet. Lalu cap AN-nya itu sama dengan 0,050 barrel per feet. Nah, ditanyakan dalam soal berapa volume lumpur yang harus diisikan ke dalam lubang bor untuk mencabut setiap 5 stand-nya. Nah, di mana satu stand-nya itu sepanjang 90 feet. Jadi di sini kita kalikan sebanyak 5 kali 90 yaitu 450 feet. Lalu lanjut ke perhitungannya, di mana kita menggunakan perhitungan sistem kering atau pull dry. Perhitungannya adalah DP dispel dikali 450 sama dengan 0,00633 dikali 450 sama dengan 2,8485 barrel. Jadi jawabannya di sini kita simpulkan bahwa volume lumpur yang harus diisikan ke dalam lubang bor untuk mencabut setiap 5 stand-nya adalah 2,8485 barrel. Lanjut, soal kelima, eh, terdapat 3 standar API untuk caching. Jelaskan di mana 3 standar API untuk caching ada berat nominal, plain and weak, lalu threaded and coupled weight. Nah, berat nominal ini adalah berat yang dihitung secara teorikal terhadap case yang mencakup drat, pin, dan couplingnya untuk setiap panjang 20 feet. Lalu ada namanya plain and weak. Itu berat batangan casing di mana casing tersebut diukur beratnya tanpa memiliki drat atau berat dan coupling. Lalu yang ketiga, thread and coupled weak adalah berat batangan casing yang memiliki drat pada kedua ujungnya dan kopling pada salah satunya. Lanjut, eh, nomor 6 yaitu jelaskan 9 tujuan utama dari hydraulic horsepower. Nah, di sini saya mengambil gambar contoh di mana ada beberapa pekerja sedang melakukan operasi pemboran. Eh, Ada beberapa tujuan utama dari hydraulic horsepower yaitu salah satunya pembersihan dasar lubang bor. Nah, di mana eh,
lubang bor itu akan sesekali dibersihkan. Lalu yang kedua sebagai transport atau mengangkat serbuk bor ke permukaan. Seperti tadi, eee, lumpur atau mud itu dia tidak akan masuk jika tidak ada namanya pompa atau gaya dorongan. Makanya, fungsi dari hydraulic power ini untuk mendorong si lumpur itu masuk ke dalam, drill string, lalu dia mengangkat cutting atau serbuk bor. Lalu yang ketiga, hydraulic system sebagai pompa lumpur, surface line, standpipe, rotary hose, swivel, Kelly dan, bead maupun nozzle. Lalu yang keempat ada namanya IHP atau pump input power. Kemampuan, eee, kemam kemampuan prime mover untuk menggerakkan pompa lumpur, itu rumusnya IHP sama dengan HP dibagi, dengan efisiensi pompa. Lanjut, yaitu yang kelima hydraulic horsepower atau HHP. Pompa lumpur yang beroperasi menyebabkan menggalinya lumpur yang bertekanan. Lalu yang keenam ada pressure loss in the system, di mana pressure loss ini adalah kehilangan tekanan pada sistem, sehingga sebagian hydraulic horsepower akan terpakai atau hilang karena friction dan resistance yang dilalui pada hydraulic system. Lalu lanjut, yang ketujuh adalah properties lumpur bor. Lumpur yang mempunyai berat jenis tinggi atau mempertinggi kehilangan tekanan pada sistem dan membutuhkan tenaga lebih banyak untuk pemompaan sejumlah volume dibanding dengan lumpur yang berjenisnya ringan. Lalu lanjut, BHP atau bit hydraulic horsepower. Total energi yang digunakan pada pahat untuk pembersihan lubang. Itu efektif hidrolik program adalah 50% sampai 75%. Lanjut yang terakhir adalah pemilihan nozzle, di mana ada dua faktor yang mempengaruhi perencanaan nozzle velocity antara lain, yang pertama adalah kapasitas pompa dan yang kedua adalah ukuran nozzle-nya. Lanjut, di sini nomor 7 terdapat 3 standar API untuk range atau panjang dari casing. Nah, di mana yang rank pertama atau R1 itu panjang casing itu sepanjang 16 feet sampai 25 feet. Lalu rank yang kedua sepanjang 25 feet sampai dengan 34 feet. Lalu rank yang keempat itu sepanjang lebih dari 30 feet. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar di samping, di mana di sini adalah nilai diameter pada masing-masing casing. Lalu nomor 8 terdapat 4 spesifikasi API untuk kopling pada casing. Nah, di mana ada 4 itu, yang pertama adalah CSG atau Short Round Thread and Coupling. Nah, di mana CSG dan Long Round Thread ini memiliki bentuk drat yang sama, yakni bulat, yang terdiri dari 8 drat setiap inci yang sama. Perbedaan pada kedua jenis kopling ini hanya terletak pada panjang drat yang ada pada kopling. Karena kopling LCSG ini atau ini nih, contohnya pada gambar ini lebih panjang dari kopling CSG. Maka kopling LCSG memiliki drat lebih banyak dan kekuatannya juga akan lebih besar. Dan bentuk drat dan lanjut ke yang ketiga ini, bentuk drat pada butter thread dan kopling atau BCSG itu adalah segi 4 yang memiliki 5 drat untuk setiap incinya. Lalu lanjut ada yang namanya extreme length thread, di mana extreme length thread ini sangat berbeda
dengan ketiga jenis kopling di atas karena setiap koplingnya memiliki box dan pin. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, di mana lebih terlihat lebih kuat dibanding dengan kopling yang lainnya. Lanjut ke soal 9, yaitu terdapat beberapa jenis perbedaan pada casing, pembebanan pada casing, yaitu kekuatan maksimum casing dalam menahan tekanan. Nah, yang pertama adalah pembebanan brush atau brush damage. Brush sendiri itu di mana kita bisa lihat dari gambar ini, brush itu di mana tekanan dari luar itu tekanan dari dalam itu lebih besar daripada tekanan dari luar. Jadi sehingga mengakibatkan pipa itu seperti pecah dan sebaliknya kolaps di mana eh, tekanan dari luar itu lebih besar daripada tekanan dari dalam. Jadi mengakibatkan pipa itu terjepit. Terus juga ada yang namanya pembebanan tarik atau tensile damage, di mana beban tarik ini eh, si pipa ini dia kan bergantung begitu. Nah, jadi di mana dia lebih berat ke bawah, jadi ada gaya tarik. Dan juga ada yang namanya pembenaran kompresi, di mana si pipa itu bisa terjepit karena adanya formasi atau rekahan formasi batuan yang runtuh. Lanjut, di sini eh, jelaskan fungsi casing berikut ini sesuai dengan klasifikasinya. Yang pertama ada yang namanya konduktor casing. Konduktor casing ini adalah casing awal yang pertama dipasang. Bisa kita lihat di samping ini. Nah, jadi konduktor casing ini dia diameternya lebih besar daripada casing yang lainnya. Lanjut ke casing yang kedua, surface casing atau casing permukaan. Nah, di mana surface casing ini dia dipasang setelah pemasangan dari konduktor casing. Lanjut ke casing ketiga, yaitu intermediate casing. Nah, intermediate casing ini atau casing perantara dia dipasang setelah surface casing. Lanjut ke production casing. Production casing ini memiliki diameter yang lebih kecil dari casing yang sebelumnya. Dan dia juga dipasang pada casing setelah casing intermediate. Lanjut ke liner, production liner. Nah, di mana production liner ini sebagai eh, alur atau jalan aliran produksi ke atas permukaan. Nah, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu pressure loss hydraulic power. Di mana pada soal itu kita ketahui data sumur dengan kedalaman sumur 4.000 feet dan berdiameter sumurnya itu 8,5, di mana bernama program itu 7 liner. Nah, terus di drill string kita memiliki data drill pipe dengan memiliki nilai OD sebesar 4/1/2, 3,826 itu insetnya, dan memiliki panjang 3,94 feet. DC-nya dia memiliki OD sebesar 2,13/16. ID-nya dia sebesar 83. Dan panjangnya dia memiliki 301 feet. Lalu data lumpurnya, densitas lumpur sama dengan 8,5 ppg. Plastik viskositas sama dengan 17 cp. Yield point atau YP itu 12 lb per 100 feet. Densitas cutting atau DC itu 19,58 ppg. Lalu diameter cutting sama dengan 0,625 inch. Lalu juga ada data pompanya. Diameter liner pompa itu sebesar 6 inch. Terus panjang struknya 7,3/4 inch.
Terus pompa tipenya menggunakan pompa triplex. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa besar HP pompa dan berapa besar prime mover yang dibutuhkan. Nah, HP ini kita nanti konversikan ke watt. Lanjut, kita ke penyelesaiannya. Nah, di mana pada soal ini kita eh, menyelesaikan atau menentukan terlebih dahulu kecepatan pengangkatan cuttingnya atau VS. Nah, di mana rumusnya VS ini adalah 1,54 akar DC per akar DC dalam kurung roh dari, kita perbesar aja, roh dari cutting atau densitas cutting per densitas lumpur atau mat dikurangi 1. Jadi kita masukkan data yang tadi kita sudah masukkan juga, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, dan mendapatkan nilai sebesar 1,3 feet per second. Lalu lanjut juga untuk menentukan laju air atau bisa juga dengan Q dengan satuan galon per second. Rumusnya itu adalah Q sama dengan 2,448 dikali PS tadi, nilai ini dalam kurung diameter hole kuadrat dikurangi on set on on diameter diameter kuadrat dari DP. Jadi kita masukkan datanya di mana PS tadi kita mendapatkan nilai 1,3. Kita masukkan ke sini. Dan di mana tadi ini tuh diameter hole. Diameter hole itu tadi kan kita di soal adalah 8,5. Lalu ODDP-nya 4,5. Di mana mendapatkan nilai sebesar 165,48 galon per second. Lalu lanjut kita menentukan kecepatan kritis atau PC. Satuannya itu feet per second. Di mana rumusnya adalah 1,08 dikali pp ditambah 1,078 akar pp kuadrat ditambah 9,256 dalam kurung ID kuadrat dikali YP dikali roh lumpur per rohmat dikali ID. Nah, di sini kita tentukan di masing-masing pipa. Yang pertama kita menentukan di drill pipe. Kita masukkan semua data yang kita dapat tadi di soal dan kita mendapatkan nilai sebesar 4,5 feet per second. Lanjut ke untuk DC kita juga sama menggunakan rumus yang di atas. Kita masukkan juga data-data yang sudah kita dapat dan kita mendapatkan hasil senilai 4,74 feet. Lalu kita juga menghitung atau mencari tahu nilai kecepatan kritis dari dalam anulus hole DP dan DC-nya. Sama rumusnya seperti yang di atas, cuman kita di sini menggunakan diameter dari hole DP maupun DC. Nah, di sini untuk anulus hole DP-nya kita mendapatkan nilai pitch-nya itu sebesar 4,4 feet per second. Nah, lanjut untuk anulus hole DC-nya atau dari kolarnya kita mendapatkan nilai pitch-nya sebesar 4,97 feet per second. Lanjut kita menentukan kecepatan sebenarnya, V sebenarnya dan tipe aliran. Nah, di sini ada catatan di mana bila kecepatan sebenarnya lebih besar daripada kecepatan kritis itu berarti alirannya adalah turbulen. Dan jika kecepatan sebenarnya lebih kecil daripada kecepatan kritis itu alirannya laminer. Nah, di mana rumusnya kecepatan sebenarnya untuk DP dan DC ini adalah Q per 2,448 dalam kurung ID atau inset kuadrat. Untuk DP kita masukkan semua data yang telah kita dapat dan mendapatkan nilai nilai V DP sebenarnya itu sebesar 4,62 feet per second.
Jadi lebih besar daripada 4,5 feet per second. Jadi alirannya adalah turbulen. Kenapa turbulen? Karena eh, kecepatan sebenar dari DP ini dia lebih besar daripada kecepatan sebelumnya. Jadi dia memiliki aliran turbulen. Lanjut untuk DC atau direct polarnya itu kita mendapatkan nilai 8,08. Jadi lebih besar juga dari kecepatan sebelumnya. Jadi juga di DC ini ada jadi aliran turbulen, bukan laminer. Lalu selanjutnya kecepatan sebenarnya pada annulus hole DP dan DC. Rumusnya Q per 2,448 dalam kurung diameter hole kuadrat dikurangi onset kuadrat. Satuannya feet per second. Untuk annulus kita juga masukkan data yang telah kita hasilkan sebelumnya dan mendapatkan nilai sebesar 1,3. Nah, di mana nilai kita dapatkan ini 1,3 ini lebih kecil daripada kita yang dapatkan sebelumnya di kecepatan sebelumnya. Jadi aliran pada annulus hole DP ini dia alirannya laminer. Lanjut untuk hole DC dia mendapatkan nilai 2,04 feet per second. Ini juga lebih kecil daripada kecepatan aliran sebelumnya. Jadi alirannya adalah laminer. Lalu menentukan frictional pressure loss di aluran turbulen. Rumusnya menentukan NRE terlebih dahulu, yaitu 2970 dikali Rohmat dikali dengan tadi kecepatan dikali dengan inset per plastic viscosity. Nah, di mana kedua juga lanjut menentukan F-nya menggunakan grafik Avani. F ini adalah frictional pressure-nya. Nah, di mana kita jawab NRE pada DP itu kita masukkan data-datanya dan mendapatkan hasil senilai 2624,9,04. Nah, dengan grafik Avaning menunjukkan atau mendapatkan nilai F-nya itu sebesar 0,007. Lanjut untuk DC-nya kita masukkan juga data yang kita ambil dari soal dan menghasilkan nilai sebesar 33.746,63. Kita juga cari di grafik A Fanning. Nah, sini mendapatkan 0,0063. Lanjut, kita menentukan pressure loss pada sistem sirkulasinya. Nah, pertama-tama kita menentukan di surface connection dengan menggunakan grafik B, menggunakan kombinasi nomor 4 pada Q sebesar 165,48 gal per second, maka didapatkan pressure loss sebesar 5,88 psi. Lanjut pada rangkaian di string dan annulus. Nah, aliran turbulen pada DP dan DC. Rumusnya itu pressure loss sama dengan F kali L kali Rohmat roh lumpur atau densitas lumpur dikali dengan kecepatan kuadrat per 25,8 dikali inset kali ID. Keterangan di mana F ini adalah friction factor, L ini adalah panjang pipa, Rohmat ini adalah densitas mat atau lumpur, V ini kecepatan sebenarnya, dan ID ini inset diameter. Lanjut, pressure loss turbulen di drill pipe di DP. Sama tadi rumusnya kita masukkan semua data yang telah kita hasilkan. Kita mendapatkan turbulen di DP ini sebesar 50,9 psi. Dan di DC-nya kita mendapatkan senilai 14,5 psi. Nah, lanjut kita menentukan aliran laminer antara annulus hole, DP dan DC.
Rumusnya adalah pressure loss sama dengan eh, PP dikali L dikali V per 1000 dalam kurung di apa diameter hole dikurangi OD kuadrat ditambah dengan YP kali L per 200 dalam kurung diameter hole dikurangi OD, di mana bisa kita baca keterangannya. VP adalah viskositas, L panjang pipa, YP adalah yield point, P adalah kecepatan yang sebenarnya, DH adalah diameter hole, dan OD adalah outset diameter. Lanjut, pressure loss laminar annulus hole pada DP. Kita masukkan data tadi pada rumus ini dan mendapatkan nilai 64,93 psi. Lanjut, kita menentukan pressure loss laminar annulus hole pada DC. Sama seperti tadi, cuma datanya kita menggunakan data yang DC atau drill kolar. Mendapatkan nilai 10,909 psi. Terus juga menentukan pressure loss dari nozzle bit. Nah, rumusnya adalah pressure loss nozzle sama dengan densitas mat dikali Q atau laju alir per 12032 dikali CD atau koefisien drag kuadrat dalam kurung A atau luas nozzle. Nah, kita bisa baca keterangannya di sini bahwa rho M adalah densitas lumpur, Q adalah laju alir, CD adalah koefisien drag, dan A adalah luas nozzle. Di mana diameter nozzle yang digunakan adalah 16/32. Dijawab, kita cari luas nozzle-nya dulu, di mana luas nozzle sama dengan 3/4 dikali V dikali 16/32 kuadrat sama dengan 0,59 inch. Nah, di sini bisa kita hitung pressure loss dari nozzle bit ini kita masukkan 85 dari nilai densitas lumpurnya dan kecepatannya, dan juga dari nilai koefisien drag 0,95 kita masukkan, kita mendapatkan nilai sebesar 61,57 psi. Lanjut, kita menentukan pressure loss total. Jadi kita menjumlahkan semua dari yang kita hasilkan tadi pressure loss-nya, kita mendapatkan total pressure loss sebesar 207,87 psi. Lanjut, menentukan HP atau horsepower pada sistem pompa. Nah, di sini kita sudah bisa untuk menentukan HP pada drawok atau pada pompanya. Di mana rumusnya adalah HP drawok sama dengan Q atau laju alir dikali dengan total pressure loss per 1714. Jawab, kita masukkan datanya dan menghasilkan nilai 20,13 HP. Dan lanjut, kita menentukan besar input dari HP prime mover. Rumusnya yaitu HP prime mover sama dengan HP drawok per N. Nah, di mana keterangannya N adalah efisiensi. Efisiensi ini sebesar 85%. Nah, di sini kita sudah terjawab HP prime mover itu sebesar 23,68 HP. Nah, jadi sebelumnya ini kita harus dikonversikan dulu ke daya watt, di mana 1 HP-nya itu sebesar 745 watt. Jadi 23,68 HP ini dikali dengan 745 watt, jadi sebesar 17641,6 watt. Jadi nilai HP pada pompa adalah 20,13 HP, sedangkan nilai HP prime mover sebesar 2368 HP dikali 745 watt jadi sebesar 1764,1,6 watt. Eh, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.